Oke, Assalamualaikum untuk membahas. Kita langsung saja menjelaskan di berarti bab ke untuk kelas 10 ini adalah 9 bab, nah semester 2-nya ada 5 bab. Mengenai koperasi ya. Ini yang kita Nah, ini kita akan membahas sejarah dan bentuk dan jenis-jenis koperasi, selisih hasil usaha ini yang terus ada juga di subbab pengelolaan organisasi, sumber permodalan, dan ini sejarah koperasinya. Jadi koperasi dulu kita bahas dulu pengertiannya ya. Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang terdiri atas kata ko yang artinya adalah bekerja. Jadi cooperation ini berarti bekerja sama gitu ya. Menurut koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada atas kekeluargaan. Nanti kita makanya kenapa dia sangat cocok untuk salah satu badan usaha yang sangat dianjurkan untuk didirikan di Indonesia gitu ya. Kekeluargaan. Akhirnya ini sejarah koperasi dunia pertama muncul ini abad 19 ya. Selanjutnya muncul ini munculnya adalah karena ada akibat dari sengsara gitu ya, karena kaum kapitalis ini kan sangat sangat kaum pemilik sedangkan kaum buruh ini gitu ya. Ini pertamanya muncul oleh dengan Bapak Koperasi Dunia, ini ada Charles Howard. Ia adalah pemimpin buruh konsumsi bagi buruh karena konsumsinya itu kekurangan, maka membangunlah sebuah koperasi ini sehingga anggota ya saling memberikan kebutuhan konsumsi untuk buruh gitu. Setelah itu koperasi berkembang di Denmark gitu ya, tadi udah di Inggris gitu ya, munculnya ini adalah sama, nggak selalu terdiri dari buruh ya untuk di Jerman menyejahterakan anggotanya gitu ya. Selanjutnya sejarah koperasi Indonesia. Nah, di Indonesia ini muncul pertama adalah di zaman penjajahan Belanda. Alasan mendapatkan izin dari gubernur dan membayar ongkos materai sebesar pendirian koperasi ini adalah gubernur gitu ya, dan membayar ongkos, jadi untuk pembayaran ongkos materai gitu. Selanjutnya ada zaman penjajahan Jepang tahun 1943 nih. Koperasi mengeluarkan pengaturan yang menyatakan bahwa mendirikan koperasi harus ada izin dari Jepang. Pada saat itu koperasi berubah nama menjadi Kumiai. Nah, ini zaman penjajahan Jepang gitu ya. Selanjutnya di Kongres 1 Tasikmalaya, nah tahun 1947 inilah dinyatakan bahwa tanggal 12 Juli adalah hari koperasi dan menetapkan Dr.S. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gitu ya. Jadi muncul yang pertama adalah di Kongres 1 Tasikmalaya gitu ya, tahun 1947 yang akhirnya 12 Juli ini diperingatkan sebagai Hari Koperasi dan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia gitu ya.
Zaman Orde Baru dimurnikanlah kembali asas-asas dan prinsip perkoperasian dan pada tahun 1967 disahkan UU nomor 12 tentang perkoperasian gitu ya. Jadi sini syah adanya Koperasi Indonesia pada tahun 1967 karena sudah didirikan Undang-Undang nomor 12 gitu ya. Nah ini selanjutnya, ini kita akan bahas asas, tujuan, fungsi, peran, dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama asasnya adalah kekeluargaan gitu ya. Jadi makanya nanti kita bahas mereka ada rapat anggota koperasi. Nah itu yang menetapkan banyak hal gitu ya. Makanya karena musyawarah adalah salah satu yang bisa dilakukan untuk dasar hukum asas kekeluargaan ini gitu ya. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi nggak cuma anggotanya aja, tapi khususnya anggotanya, tapi kalau bisa secara umum adalah untuk masyarakatnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gitu ya. Fungsi dan perannya membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya, terus berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya. Terus berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Itu ya. Ini fungsi dan perannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan harus bersikap sukarela dan terbuka. Jadi boleh siapa saja yang memenuhi kriteria ya, misalnya koperasi koperasi produsen susu murni ya, berarti harus dia sebagai produsen susu murni gitu ya. Bersifat tapi sukarela. Jadi siapapun boleh masuk dan kalau enggak pun enggak apa-apa gitu ya, sukarela. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, makanya nanti di atas segala-galanya adalah anggota koperasi, maka terus pembagian SAU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nanti kita akan perhitungan SAU ya. Jadi di mana yang dia punya modal lebih banyak ya pasti dia dapat SAU paling banyak. Atau dia punya kontribusi besar dalam penjualan koperasi maka dia juga dapat hasil SAU yang lebih besar. Ya, pemberian jasa usaha masing-masing anggota. Ini pemberian jasa usaha masing-masing anggota jadi ya. Terus ada kemandirian, jadi dia biasanya tidak bergantung pada lembaga yang lainnya karena misalnya nih untuk penambah modal dia tidak usah meminjam kepada bank gitu ya, cukup tadi menambah anggota dan sukarela untuk anggota lainnya gitu. Selanjutnya dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut adalah pendidikan perkoperasian sama kerjasama antar koperasi gitu ya. Jadi ini di koperasinya, jadi harus ada pendidikan koperasi mungkin pada untuk pengurus gitu ya khususnya, terus kerjasama antar koperasi itu ya, koperasi saling bekerja sama satu sama lain gitu ya. Nah ini bentuk koperasi itu ada dua, ada yang sifatnya primer sama sekunder. Kalau koperasi primer itu terdirinya oleh anggota-anggota orang-orang perseorangan. Jadi kalau misalnya ada koperasi yang didirikan dari anggota-anggota atau orang-orang, nah itu berarti namanya koperasi primer. Tapi kalau misalnya koperasi sekunder itu adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, didirikan oleh koperasi dan beranggotakan koperasi gitu maksudnya. Jadi berkumpul menjadi suatu koperasi yang disebut dengan koperasi sekunder gitu ya. Minimalnya kalau nggak salah 4 koperasi ya. Selanjutnya jenis koperasi. Nah ini ya ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, produsen, pemasaran, dan jasa dan serba usaha. Jadi bentuk koperasi itu ada ini ya, ada 6. Jenis koperasi itu cuma ada 6 ya. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, dia adalah koperasi yang berkeuntungan masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Usaha koperasi ini adalah menghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal pada untuk anggotanya. Simpan pinjam ya, simpan dan pinjam. Selanjutnya ada koperasi konsumen. Nah, kalau ini koperasi mendekatkan konsumen atau pemakai barang dengan tujuan menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi
anggotanya. Jadi kalau misalnya koperasinya ini kayak swalayan gitu ya, nah itu berarti koperasi konsumen. Selanjutnya adalah koperasi produsen. Nah ini koperasi yang beranggotakan produsen barang yang memiliki usaha menyediakan bahan produksi, melaksanakan produksi, dan memasarkan hasil produksinya. Jadi kalau ini terdirinya daripada produksi, dia yang si anggotanya ini adalah merupakan produsen-produsen barang yang memiliki, jadi di usahanya dia nanti akan menyediakan bahan bahan produksi untuk perusahaan untuk produsen gitu ya dan melaksanakan produksinya. Selanjutnya adalah koperasi pemasaran, yaitu beranggotakan pada para pemasok barang hasil produksi. Jadi produsen ini atau si anggotanya ini adalah para pemasok barang yang nantinya koperasi ini akan memasarkan barang tersebut, gitu ya. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menjalankan fungsi pelayanan tertentu untuk kepentingan anggota ya. Jadi jasa mungkin bisa apa aja ya. Kalau ini mungkin koperasi jasa apa nih penjahitan dan lain sebagainya itu jasa ya pokoknya. Terus ada koperasi serba usaha. Nah, ini koperasi yang menjalankan lebih dari satu fungsi kegiatan. Jadi kalau misalnya dia ada simpan pinjam dan ada koperasi konsumen juga berarti dia termasuk pada koperasi serba usaha gitu ya. Nah, ini dia SHU ya, sisa hasil usaha dan dana cadangan ya. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Gitu. SHU setelah dikurangi dengan dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota serta digunakan untuk pendidikan, perkoperasian, dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota ya. Jadi besarnya berapa persen itu ditentukan banyak hal. Nanti kita bahas juga apa yang dibahas dalam rapat anggota ya. SHU ini dibagikan pada anggota terdiri atas 2 jasa, yaitu ada jasa modal sama jasa anggota. Nah, untuk hitungnya itu udah rumusnya ya. Jadi kalau jasa modal yaitu SHU yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan mereka yang merupakan modal bagi koperasi. Ya. Rumus untuk JMA namanya ya. Jasa modal anggota itu simpanan anggota dibagi total simpanan koperasi dikali persentase jasa modal dikali SHU-nya. SHU koperasi ya. Selanjutnya ada jasa anggota yaitu bagian dari SHU yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi. Misalnya dia pinjam atau dia melakukan konsumsi berapa banyak. Nah, itu dihitung itu termasuk pada jasa anggota gitu ya, hasil penjualan, hasil dari apa misalnya hasil dari peminjaman gitu ya. Rumus untuk JUA ya, jasa usaha anggota ini pinjaman dibagi pembelian anggota dibagi total pinjaman atau ya pinjaman atau pembelian anggota dibagi total pinjaman atau pembelian koperasi dikali persentase jasa usaha dikali SHU. Nah, contohnya kayak gini. Nah, kita masukin ya. Contoh perhitungan SHU-nya diketahui SHU koperasi simpan pinjam desa Matahari SHU-nya adalah sebesar 40 juta. Berdasarkan kesepakatan anggota dalam ADART ya, anggaran dasar anggaran rumah tangga, persentase pembagian SHU adalah jasa modal sebesar 20%, jasa modal anggota adalah 25%, dan jasa cadangan koperasinya adalah 40%, lain-lainnya adalah 15%. Jumlah simpanan anggota koperasi Matahari adalah sebesar 60 juta dan penjualan selama tahun 2019 ini mencapai 100 juta. Tio merupakan merupakan anggota dengan simpanan pokok 2 juta dan simpanan wajib 4 juta. Tio juga sudah berbelanja di koperasi sebesar 2 juta. Maka SHU anggota yang diterima Tio adalah ini diketahuinya adalah SHU anggota desa Mataharinya 40 juta gitu ya. Jasa modalnya 20%, jasa anggotanya 25%. Total simpanan Tio pokok dan wajib totalnya adalah dari 2 juta sama 4 juta, itu totalnya 6 juta. Penjualan anggota adalah sebesar 2 juta, ini ya penjualan Tio. Terus total penjualan koperasi adalah sebesar 100 juta. Nah ini, cara ngitungnya adalah langsung A ditambah JUA gitu ya. JMA-nya Tio adalah 6 juta dibagi 60 juta, dari sini 6 juta dibagi 60 juta. Tadi 60 juta itu adalah total simpanan koperasi ini ya, 60 juta ini nggak kemasukin di sini, lupa nih. Ini harusnya ada jumlah simpanan koperasinya di sini ya, tambahin ya. 60 juta dikali 20%, ini yang dibagikannya ya, dikali SHU-nya, nah ini 40 juta sama dengan 800.000. Gitu ya. JUA-nya ini 2 penjualan Tio ya,
dibagi dari total penjualan koperasi 100 juta dikali yang dibagikan untuk jasa anggota adalah 25% dikali dari SAU-nya 40 juta berarti 200.000. Nah, makanya SAU Koperasi Tio untuk tahun 2019 adalah 800 ditambah 200 sama dengan 1 juta ya. Oke, ini nanti di terakhir Ibu akan kasih contoh soal yang harus kalian kerjakan, dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom gitu ya. Lanjutin dulu kita masuk ke keanggotaan koperasi. Ya, kewajiban anggota koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematuhi ADART koperasi serta membuat keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Jadi dia harus ini juga ya harus menyepakati ya. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi ya tadi misalnya koperasinya jual beli ya berarti dia harus melakukan jual beli di sana gitu ya. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan gitu. Selanjutnya ada hak anggota koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, memilih dan atau dipilih menjadi pengurus, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dan anggaran dasar, dalam anggaran dasar, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun atau tidak diminta, memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar, tidak ada yang mencabut hak anggota koperasi termasuk pengurus sekalipun. Hak dan kewajiban seorang anggota koperasi akan gugur hanya saat dia tidak lagi menjadi anggota. Gitu ya. Nah ini kewajibannya. Selanjutnya peran koperasi. Nah ini perannya yang pertama adalah untuk membangun dan mengembangkan koperasi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Jadi untuk menyerahkan anggotanya khususnya tapi umumnya adalah untuk masyarakat gitu ya. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Nah, makanya tadi kan kenapa koperasi ini kan pertama didirikan oleh buruh gitu ya. Karena makanya kenapa dia cocok sekali untuk Indonesia karena untuk di sini dia itu adalah bisa karena selesai keluargaan berarti bisa saling tolong menolong gitu ya. Ya gitu. Terus berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas keluargaan dan demokrasi ekonomi. Makanya ada musyawarah ya, ada rapat umum. Nah ini dia perangkat organisasi koperasi, ada rapat anggota, pengurus, sama pengawas. Nah tadi ya, dalam rapat anggota ini menetapkan apa aja nih. Yang pertama ada anggaran dasar, terus kebijaksanaan umum di bidang organisasi, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, itu ditentukan dalam rapat anggota. Terus pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugas, terus rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pembagian SHU, sama penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Itu ditentukan oleh rapat anggota. Jadi banyak yang ditentukan oleh rapat anggota. Selanjutnya adalah pengurus. Nah ini tugas pengurus adalah dia harus mengelola koperasi dan bidang usahanya, mengajukan rencana kerja, serta rencana anggaran pendapatan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan pelaksanaan tugas, laporan keuangan koperasi, memelihara buku daftar anggota pengurus dan pengawas. Wewenang pengurus terdiri dari atas dia mewakili koperasi dalam dan di luar pengadilan. Terus dia juga memutuskan penerimaan dan penolakan seseorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Jadi kalau untuk peranggotaan itu diaturnya oleh pengurus ya, bukan oleh rapat anggotaannya. Itu perlu diingat. Kalau kita sebagai penentuan untuk keanggotaan untuk kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Nah terakhir ada pengawas. Nah ini tugas pengawas koperasi sebagai berikut. Dia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus, membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan. Ya, pengawas koperasi mempunyai wewenang meneliti catatan dan pembukaan koperasi, terus dia juga perlukan ya. Tuh, jadi pengurus dan pengawas ini catatan dia adalah biasanya anggota koperasi itu sendiri. Gitu ya. Bisa nggak Bu kalau di luar koperasi bisa? Ya. Sumber permodalan koperasi. Nah ini
Ada modal sendiri, ini dari hibah. Hibah itu hadiah ya, pemberian dari orang, dari anggotanya. Terus dana cadangan itu dana yang nggak dibagiin dari SHU, itu ada sebagian yang disimpan kan ya, disebut dengan dana cadangan tadi. Terus ada simpanan wajib sama simpanan pokok. Nah, selanjutnya untuk modal pinjaman ini ada bisa melalui penerbitkan obligasi atau surat utang lainnya, bisa pinjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya, koperasi lainnya, bisa juga pinjam ke koperasi lainnya dan atau anggota lainnya, terus bisa juga pinjaman ke anggota, gitu ya. Ini sumber pemodalan koperasi. Nah, ini pendirian koperasi ada persyaratan harus dipenuhi untuk mendirikan koperasi antara lain, satu, koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang, gitu ya. Nah, ini koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi, alternatif 3 koperasi ya, bukan 4, Ibu salah tadi ya. Pembentukan koperasi memuat ada yang meliputi daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud tujuan serta bidang usaha koperasi tersebut, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan permodalan jangka waktu dirinya, penyaluran SAU dan sanksi itu juga harus dimuat dalam anggaran dasar, gitu ya. Koperasi mempunyai kedudukan dalam wilayah negara Indonesia, ya iyalah ya harus di Indonesia. Selanjutnya, nah ini kita terakhir ada tugas soal, silakan kalian kerjakan langsung di sini udah diketahui ada SHU-nya, ada simpanan koperasinya, ada total penjualnya sekian. Nah ini yang ditanyakan adalah SHU Sandi dan SHU Ardi, gitu ya. Silakan boleh langsung kalian kerjakan, nanti Ibu berikan pengumpulannya di Google Classroom. Berarti sekian pertemuan kita hari ini, kalau ditanyakan silakan langsung cek ke Ibu atau boleh juga di grup ekonomi masing-masing kelas, oke? Cukup pertemuan kita hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.